Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pastor John Nerman Sipayung. Dalam sesi kali ini kita akan belajar mengenai pemuritan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang penginjilan, kesembuhan, dan sekarang pemuritan. Nah Bapak Ibu, ini menjadi ayat yang menjadi termasuk amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku sudah ajarkan kepadamu. Inilah yang terkenal sekali sebagai amanat agung, Bapak Saudara. Nah sekarang, belakangan ini, hari-hari ini memang sedikit sekali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang melakukan penginjilan. Tapi yang berjalan dengan mukjizat dan kesembuhan lebih sedikit lagi. Tetapi juga yang melakukan pemuritan lebih sedikit lagi. Tapi karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang ada dalam kelompok yang sedikit yang membuat pemuritan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau menjadi besar, kalau kita mau menjadi berkat bagi kota, kalau mau jadi berkat bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa, harus memuridkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini saya bacakan satu lagi dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di hadapan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Paulus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang berhasil memuridkan, Bapak Saudara. Nah, teladan kita yang pertama, yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuridkan. Walaupun ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang mengikuti Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus fokus memuridkan 12 orang. Selain pemuritan 12 orang, Tuhan Yesus juga ada pemuritan 70 orang, ada pemuritan 120 orang, ada pemuritan 500 orang. Nah, Tuhan Yesus juga punya beberapa kelompok-kelompok pemuritan. Namun, Tuhan Yesus fokus kepada 12 murid. Nah, Bapak Ibu Saudara juga mungkin tahu, dari 12 murid, ada 3 murid inti. Dari yang 3, ada 1 paling dekat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, 12 murid ini pun ada 1 yang menyimpang. Tapi dari 11 murid yang ada, mereka sudah cukup mengguncang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di zaman Tuhan Yesus bisa muncul tiba-tiba di Afrika, bisa muncul tiba-tiba di Asia, atau di Australia, atau di Eropa, atau di Amerika. Tetapi Tuhan Yesus memilih tetap ada di Israel, di Yerusalem dan Samaria, serta di sekitarnya. Tuhan Yesus sering sekali mengajar murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu tinggal bersamanya selama 3,5 tahun. Dan itu cukup membuat sebuah explosion, sebuah ledakan, Bapak Saudara. Baru kemudian Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Paulus juga mengikuti pola atau metode yang Tuhan Yesus lakukan. Paulus mulai memuridkan. Paulus memuridkan Timotius, memuridkan Titus, dan memuridkan Yohanes, Markus, dan banyak murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa Paulus itu sangat berdampak. Oleh karena itu, mari kita balik Bapak Saudara kepada amanat agung. Apa yang paling penting? Memang belakangan ini semuanya penting. Media penting, praise and worship penting, doa penting, ibadah penting, gedung penting, ada begitu banyak yang paling penting. Tapi ada satu yang tetap untuk selama-lamanya. Murid, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara baca di dalam Yohanes 6, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Di situ ada
7 roti, sisa 7 bakul, Bapak Saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, akulah roti hidup. Apa yang terjadi? Semua orang kecewa. Dan kemudian mereka marah, bagaimana kau bisa dimakan seluruh dunia? Dan mereka pergi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu kenapa tidak pergi? Tuhan Yesus, dan kemudian murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, kemana kami mau pergi Tuhan? Engkau adalah kehidupan. Engkau adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau engkau adalah pemimpin, gembala, atau pemimpin gereja, mungkin engkau sering sekali merasa terluka ketika jemaatmu pergi meninggalkan engkau. Ketika orang-orang kau harapkan, orang-orang kepercayaanmu pergi meninggalkan engkau. Karena apa? Mereka bukan murid. Kalau murid, mereka seperti anak. Orang lain boleh datang dan pergi sesuka mereka. Tapi murid, mereka akan tetap. Mereka akan mendampingimu, Bapak Saudara. Karena itu, mari fokus memuridkan. Lebih baik punya 10 murid daripada 10.000 jemaat, Bapak Saudara. Oke, let's say banyak orang berkata, kamu seorang gembala, jemaatmu berapa? 10.000. Wow. Apakah benar Tuhan kagum dengan angka, Bapak Saudara? I don't think so. Menurut saya tidak demikian. Kalau number is matter, kalau angka benar-benar menjadi sangat penting, maka Tuhan Yesus tidak memuridkan 12. Dia memuridkan 5.000. Dan Tuhan Yesus gampang untuk akomodasi dan makan. Tuhan Yesus cukup dengan 1 roti kasih makan mereka 5.000 tiap hari. Rotinya tidak habis-habis. Kalau urusan tempat dan urusan akomodasi dan juga urusan konsumsi, buat Tuhan Yesus tidak masalah. Tetapi mengapa Tuhan Yesus hanya memuridkan 12? Dan kemudian hari-hari ini kita melihat banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki jemaat yang besar, gedung yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita balik. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Tuhan Yesus adalah contoh kita. Paulus juga benar-benar mengikuti teladan yang Tuhan Yesus buat. Paulus itu dia memuridkan. Memang murid-muridnya banyak. Ada juga Priscilla dan Aquila. Ada juga beberapa Jason, ada beberapa yang lain. Dan setiap murid-muridnya itu, termasuk juga Lydia, mereka jadi pemimpin-pemimpin gereja rumah. Bapak Ibu Saudara tahu, siapa yang memulai gereja di Roma? Siapa yang memulai gereja di Turki? Mereka bukan 11 murid Tuhan Yesus. Siapa yang memulai semua itu? Yaitu muridnya, murid Tuhan Yesus. Dan kepada Bapak Saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah berdoa buat Bapak Saudara dan saya. Di dalam Yohanes 17, yaitu Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya, tetapi bukan hanya kepada 11 murid itu, kepada orang-orang yang mereka muridkan. Karena itu mari memuridkan, Bapak Saudara. Temukan 2-3 orang. Invest waktumu, invest hidupmu, invest pengetahuanmu kepada mereka. Buat murid kita itu lebih hebat dari kita. Itulah keberhasilan. Kalau di dunia persilatan, Bapak Saudara, kalau gurunya punya 10 jurus, maka dia akan turunkan 8 atau turunkan 9. Karena dia takut turunkan 10, nanti menjadi saingan dan tandingan. Bapak Ibu Saudara, inilah bedanya kita di dalam Tuhan. Di dalam pelayanan tidak ada persaingan seperti di dunia bisnis atau di dunia yang lain. Tapi dalam pelayanan kita ada pertandingan. Mari kita bertanding dengan benar. Kita tidak bersaing karena kita punya jalurnya masing-masing. Ada orang sangat kuat di pujian penyembahan. Ada orang sangat kuat di bisnis. Ada orang sangat kuat di penginjilan. Ada orang sangat kuat di bidang-bidang lain. Tapi di bidang apapun kekuatan, Bapak Ibu Saudara, harus memuridkan. Karena ikan melahirkan ikan, singa melahirkan singa, murid melahirkan murid. Itulah sebabnya mengapa tadi Paulus berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi,
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, juga yang cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya 3 sampai 10 murid aja, itu sudah bagus. Itu sudah luar biasa. Tuhan Yesus saja hanya punya 12, yang jadi cuma 1. Ini Tuhan Yesus loh. Bagaimana dengan kita? Mungkin sederhananya begini. Beberapa orang berkata, apa sih kualifikasi murid itu? Apa sih tandanya kalau orang itu sudah jadi murid? Sebenarnya ini luas banget sih ya. Pokoknya buat saya, buat simpelnya gini aja. Pokoknya orang yang kita latih, dia harus bisa lebih hebat dari kita. Minimum sama. Tuh murid Bapak Saudara. Atau bagaimana kita tahu dia murid sejati apa tidak? Bayangkan, kelak ketika engkau usia 70 tahun. Atau gak usah 70 tahun, sekarang pun boleh. Berapapun usia Bapak Saudara. Berapa orang yang engkau punya, kalau engkau minta tolong atau punya tugas, beri mereka tugas, mereka langsung berkata oke, dan mereka kerjakan. Contoh, engkau telepon, kalau engkau punya berapa murid, mungkin 7 atau 10 atau berapapun. Berapa orang yang engkau bisa telepon jam 3 pagi, dan engkau telepon, halo, aku just landing di bandara, tolong dong jemput. Dan itu perjalanan 2 jam dari rumahnya ke bandara. Dan dia berkata, oke. Berapa orang yang Bapak Ibu Saudara punya seperti itu? Itu loh murid. Itu loh yang heart and soul. Orang seperti itulah yang perlu kita latih dan tempatkan di sekitar kita. Nah sekarang, bagaimana kita melahirkan murid? Bapak Ibu Saudara, lihat aja metode Tuhan Yesus melahirkan murid. Pertama-tama, Tuhan Yesus selalu membantu kebutuhan mereka. Murid yang pertama sebenarnya adalah muridnya Yohanes. Ketika Yohanes menunjuk Tuhan Yesus, itulah dia anak domba Allah yang membayar dosa seluruh dunia. Terus kemudian Yohanes berkata, Yohanes langsung pergi begitu Yesus. Yesus menoleh ke belakang dan berkata, apa yang kau mau? Mereka berkata, Guru, kamu tinggal di mana? Ayo ikut, nanti kamu tahu. Tapi kita juga lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus pergi ke pantai, melihat Petrus dan timnya sedang menjala. Dan pagi-pagi itu Tuhan Yesus datang ke danau dan bertanya, anak-anak, apakah punya lauk pauk? Nggak punya. Semalam-malaman kami udah bekerja. Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Kita tahu ceritanya, langsung penuh 2 kapal nyaris tenggelam karena penuhnya. Setelah itu mereka tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga Nathanael dan semua murid-murid itu, mereka mengikut Tuhan Yesus karena pertama-tama Tuhan Yesus menjawab kebutuhan mereka. Nah Bapak Ibu, engkau mau mempunyai murid? Mulailah berinvestasi. Mulailah lakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan mereka terlebih dahulu. Mungkin mereka masih anak sekolah, adopsi, bayarin uang sekolah mereka. Mungkin mereka selalu gagal dalam usaha, dalam apapun, dampingi buat mereka sampai berhasil. Apakah ada garansi untuk mereka pasti loyal ke depan? Tidak. Kalau mereka loyal, puji Tuhan. Kalau tidak loyal, jangan marah, jangan sakit hati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merekrut atau menolong 100 orang, kalau ada 7 atau 10 aja jadi murid, itu sudah bagus. Investasinya sudah bagus. Itu yang saya lihat, yang pemimpin saya lakukan. Dan yang juga saya coba lakukan. Saya adopsi begitu banyak orang. Saya sekolahin mereka, dimodalin usahanya. Terus kemudian mereka masih ngomong di belakang. Saya marah? Enggak. Dulu pernah. Saya berkata, ini orang kurang ajar. Saya datang ke pemimpin saya berkata, ternyata banyak orang tidak tahu diri dan kurang ajar. Terus pemimpin saya berkata, kenapa pula kau ini? Saya berkata, iya, orang ini sudah dikuliahkan. Begitu dia lulus, dia pergi, berterima kasih pun tidak, pamit pun tidak. Dan kemudian pemimpin saya berkata, ya, itulah ujian raja-raja. Itulah pemuritan. Tapi tidak semua seperti itu.
Jangan menyerah dan jangan pernah berhenti. Nah Bapak Ibu Saudara, mari mulai memuridkan. Cari beberapa orang. Kita nggak tahu yang mana yang jadi. Mungkin ada yang kelihatannya cuek. Ada yang kelihatannya tidak tahu apa-apa. Ada yang kelihatannya mungkin dia jarang ngomong. Menyatakan isi hatinya pun dia tidak tahu. Invest waktu buat dia. Lihat kebutuhannya apa. Penuhi. Dan itulah yang saya lakukan untuk pemuritan Bapak Saudara. Hari ini. Hampir seluruh kota. Bahkan di setidaknya di 43 negara hari ini. Dan juga hampir di 33 provinsi di Indonesia lah. Ada 34, saya masih satu provinsi saya tidak kunjungin. Belum pernah kunjungin. Itu semua mereka oke, every day. Hampir semua orang itu tiap hari kami berkomunikasi. Atau setidaknya tiap hari saya kirim mereka renungan harian, motivasi dan seterusnya. Memuridkan Bapak Saudara. Memuridkan itu artinya kita berinvestasi dalam hidup mereka. Bagi hidup kita. Bagi berkat kita. Beda dengan penggembalaan Bapak Saudara. Penggembalaan itu identik apa? Aku khotbah hari Minggu, kamu bayar persembahan dan perpuluhan. Dan kemudian kemana saya menggunakannya itu bukan urusanmu. Itu biar urusan saya dengan Tuhan. Tapi kalau pemuritan tidak begitu. Hidup kita harus transparan. Mereka melihat bagaimana kita merespon atau bereaksi terhadap masalah. Justru setiap kali masalah murid kita akan lihat bagaimana kita merespon. Bagaimana kita bereaksi. Disitulah mereka belajar. Itu menentukan apakah mereka akan respect atau mereka akan meninggalkan kita. Atau mereka akan komplain. Nah, kalau kita memuridkan Bapak Saudara, kita tidak bisa pura-pura. Benar-benar kita transparan, terbuka apa adanya. Itu yang saya lakukan. Saya selalu bawa beberapa murid saya kemanapun saya pergi. Entah saya keluar kota, entah saya di rumah, entah saya hanya di sekitar Jakarta. Selalu saya bawa murid saya. Minimum 1. Kadang-kadang saya membawa 4 atau 5. Tapi memang kelihatannya kok jadi operasional tambah besar. Tapi itu layak diinvestasikan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itulah yang membuat mereka boleh menerima pengajaran itu full. Dan mereka tidak hanya menerima teori. Mereka tidak hanya menerima knowledge. Karena dalam pemuritan itu bukan hanya transfer pengetahuan. Tapi transfer hati. Transfer pengalaman. Dan itu membuat mereka sangat kokoh. Karena sesungguhnya kita itu butuh murid yang memuridkan. Kita butuh mentor. Kita butuh seorang mentor yang memuridkan kita. Saya cerita Bapak Saudara. Saya ada seorang mentor di salah satu kota di Indonesia. Beliau terkenal, kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Tapi ini contoh saya sebutkan. Kira-kira sekitar 17 tahun yang lalu. Jemaatnya hanya 13-15 orang Bapak Saudara. Waktu ketika saya tinggal dengan dia. Tapi sebelumnya jemaatnya sebenarnya hampir 200. Terus kemudian ini hamba Tuhan keliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Khotbah keliling terus. Akhirnya banyak jemaatnya mundur. Dan sisa 13-15, maksimum 20. Dan di masa-masa seperti itulah saya tinggal dengan mereka. Saya bantuin dia, nyetirin dan segala macam. Dan kemudian bulan Maret lalu kami bertemu lagi. Sebelumnya pun pernah ketemu. Tapi terakhir saya bertemu dia bulan Maret. Berarti 3 bulan yang lalu. Kami ngobrol panjang lebar. Saya lagi ada pelayanan di luar pulau. Beliau tidak tinggal di Pulau Jawa. Terus kemudian kami ngobrol banyak hal. Dan juga mengenang masa lalu. Dan kemudian saya bertanya, Pak, apa yang membuat jemaatmu sekarang hampir 1000? Jemaatnya sekarang hampir 1000, saudara. Ya, sejak dari 17 tahun lalu, 15-20, sekarang 1000 lumayan lah ya. Walaupun sebenarnya itu belum pertumbuhan maksimal. Tapi oke lah untuk di kotanya, ya boleh dikatakan dia menjadi salah satu gereja besar. Sehingga pejabat-pejabat di kota itu semua tidak ada yang tidak mengenal beliau. Beliau juga sudah punya radio, sudah punya televisi, punya sekolah dan seterusnya. Dan kemudian ini yang beliau katakan. Karena saya tanya, Pak, apa rahasia terobosanmu
lompatan demi lompatan iman. Dan juga dalam pelayanan dari 20 hampir 1000. Jadi rata-rata yang datang ibadah itu aja udah 700 sampai 800. Tapi kalau yang terdaftar lebih 1000 Bapak Saudara. Lebih 1000. Nah, terus kemudian dia berkata begini. Saya ini dimentor oleh salah satu gereja. Beda sinode dengan beliau. Beda sinode dengan beliau. Dimentor, didampingin. Saya berkata, oh begitu ya. Ya, jadi dalam setahun bisa 4-5 kali. Kadang-kadang 6 kali dia pergi ketemu mentornya. Tinggal di situ 2-3 hari. Kadang-kadang seminggu. Padahal ini umurnya sudah hampir 60, Bapak Saudara. 57 umurnya. Datang di mentoring. Sebelum dia di mentoring, dia sudah pelayanan 27 tahun. Lebih, Bapak Saudara. Hampir 30. Dan kemudian di mentoring oleh gereja. Beda sinode. Dan hari ini dia menjadi salah satu gereja yang cukup besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, rahasia di mana? Pemuritan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa dimuridkan sambil kita memuridkan. Itulah program yang tadi Paulus berkata, percayakanlah orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Itulah disciples making disciples. Murid yang memuridkan. Jangan hanya mau memuridkan murid, Bapak Saudara. Cari murid yang mau memuridkan. Saya memuridkan banyak orang, murid saya memuridkan orang lain, dan murid mereka juga memuridkan orang lain, tapi saya sendiri, saya juga dimuridkan. Saya juga punya mentor. Lebih dari satu, Bapak Saudara. Saya punya mentor yang saya memberikan pertanggungjawaban atas apa yang saya kerjakan. Jadi saya adalah murid dan saya memuridkan orang lain. Murid saya juga saya berkata, mari muridkan orang lain. Inilah murid yang memuridkan, murid yang memuridkan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak semua ditentukan menjadi gembala 10.000 jemaat. Kita tidak ditentukan semua memimpin gereja besar. Tapi mari berdoa. Minta minimum 11 murid lah. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya udah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Jadi sebenarnya kita bisa punya 1 juta murid, 3 juta murid. Karena Tuhan Yesus buat ada 12 murid, ada 70 murid, ada 120 murid, ada 500 murid. Dan itu orangnya beda, Bapak Saudara. Dan itu juga ada masanya mereka diutus. 12 murid selalu bersama Yesus. 70 murid dikirim berdua-dua. 120 murid. Itu ada 500 murid, mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada 120 murid. Nah, jadi banyak banget, mungkin masih banyak hal yang terjadi yang juga tidak dituliskan semua. Tapi Bapak Saudara, ini terjadi. Mari memuridkan. Dan kalau mau menjadi pemurid yang efektif, jadilah murid. Cari seseorang yang Bapak Saudara bisa percaya, bisa nyaman, terbuka, bisa saling belajar, saling menginspirasi untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Yang luar biasa di dalam Tuhan ini, Bapak Saudara. Kalau kita sebagai seorang murid atau kita seorang pemurid, kita tidak harus selalu lebih pintar dari murid kita. Kita tidak harus menjadi lebih tahu segala sesuatu dari murid kita. Saya memuridkan banyak orang, mereka jauh lebih hebat dalam banyak hal. Tapi nggak tahu kenapa mereka memilih untuk dimuridkan. Dan saya juga tidak perlu bangga akan hal itu, karena itu namanya anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, apapun profesimu, apakah engkau gembala, engkau pendeta, engkau penginjil, atau engkau kerja di kantoran, apapun, cari orang-orang yang bisa kita muridkan. Nah, murid yang paling tepat untuk dimuridkan, orang yang paling tepat untuk dimuridkan adalah mereka yang bertemu kita minimum 1 hari dalam seminggu. Tiap minggu kita harus ketemu mereka. Dan untuk pemuridan itu
Tidak harus selalu, kita ketemu, mari kita doa pembukaan dulu, mari kita praise the Lord dulu, kita nyembah Tuhan dulu sebentar. It's good kalau bisa. Tapi mungkin gak harus selalu seperti itu. Mungkin kita hanya ajak murid kita berkata, mari kita makan. Di situ ada restoran baru dibuka. Oh, di situ ada mie baru, enak, ayo kita cobain. Itu pemuritan, Bapak Saudara. Anything kita bisa lakukan. Kalau engkau adalah seorang pria dan suka memancing, mari bilang, ayo kita memancing. Ayo kita do something. Apa? Mungkin ada hobi yang sama. Ayo kita lakukan. Transfer kehidupan. Berbagi kehidupan. Itu pemuritan, Bapak Saudara. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang Paulus lakukan. Mari kita lakukan itu. Saya akan tutup dengan cerita ini, Bapak Saudara. Coba direnungkan. Ketika di Gunung Kemuliaan, Tuhan Yesus membawa Yohanes, Petrus dan Yakobus ke Gunung Kemuliaan itu. Kemudian siapa yang datang di Gunung Kemuliaan, Bapak Saudara? Ada 3 yang datang juga di Gunung Kemuliaan itu. Ada Abraham, ada Musa, dan Elia. Pertanyaannya, mengapa Abraham, Musa, dan Elia yang datang? Padahal kalau kita lihat di Alkitab, Elisa buat mukjizat 16 kali. 2 kali lipat dari mukjizatnya Elia, hanya 8. Kemudian Musa memang membawa orang Israel keluar dari Mesir, tapi Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa memang membelah laut, tapi Yosua menghentikan matahari dan bulan. Dia lebih sakti, Bapak Saudara. Tapi mengapa Musa yang datang? Abraham memang kaya, tapi Alkitab berkata ketika Ishak menabur 100 kali lipat hasilnya. Dan dia menggali kembali sumur-sumur Abraham. Tapi kenapa Abraham yang datang? Abraham, Musa, dan Elia yang datang menemui Tuhan Yesus di Gunung Kemuliaan. Kenapa bukan murid-murid mereka yang ajaib? Mereka ini adalah orang-orang berhasil memuridkan. Itu rahasia mengapa mereka dipanggil, Bapak Saudara. Di mana kita melihat Abraham itu berhasil melahirkan Ishak yang persis seperti Abraham. Bahkan juga dia lebih kerja keras, menabur 2 kali lipat. Itu ajaib, Bapak Saudara. Dia melahirkan anak, melahirkan murid. Demikian juga Musa. Musa berhasil mendidik Yosua. 1, Bapak Saudara. Demikian juga Elia. Elia berhasil punya murid, namanya Elisa. Walaupun Elisa, muridnya Elia lebih sakti, dia nggak diundang datang kepada Gunung Kemuliaan itu. Karena apa, Bapak Saudara? Karena kita melihat bahwa Elisa tidak memuridkan, Yosua tidak memuridkan, Bapak Saudara. Karena itu mari memuridkan, Bapak Saudara. Jadilah murid yang memuridkan. Bawa mukjizat, banyak keajaiban, buat orang lebih hebat dari kita. Jadilah seorang murid yang memuridkan sesuai dengan amanat agung, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, teladan Paulus, dan begitu banyak hamba Tuhan. Inilah jatah dan bagian kita. Haleluya. Amin, Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mari berikan kami roh hikmat. Buat kami menjadi murid yang memuridkan. Untuk kami boleh melahirkan generasi-generasi yang menangkap yang daripada Tuhan. Bahkan kami murid-murid kami lebih hebat dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari mampukan kami Tuhan. Dalam anugerah dan jaminan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.